Welcome to KGC Royal Surabaya, a place that we love to call it home. With one heart, we proudly declare that I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. In one faith and one heart, we are living as a body of Christ because of His gospel of the kingdom. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. Haleluya. Shalom KGCians. Sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Raja di atas segala raja. Come on, nyanyikan. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We live our praise and you change the atmosphere. With heart open now, everybody singing loud. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name. Say, overall. As we pray, we better see the change. Your presence now in faith. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are giving way. Semuanya, this is prophetic. I can feel it in the air. We live our praise and you change the atmosphere. With arms open heart, everybody singing loud. Oh, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name. Overall. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name. Overall. Everybody, semuanya ya, ikutin, come on. A praise goes down, your rain comes down. Semuanya. A praise goes down, your rain comes down. A praise goes down, your rain comes down. A praise goes down, your rain comes down. We start a praise, we celebrate. King of glory, enter in.
than any other. Lift him up and shout his name. Semua over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Over all. Mari kita lompat lebih tinggi karena kita telah diberi kuasa oleh darahnya. Come on. Hallelujah. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang mati dan bangkit bagi kita. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Come on! Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh yeah. Hallelujah. Ku diberi kuasa. Come on. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Come on, 1, 2. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Musician, praise the Lord, come on. Oh, oh. Hallelujah. Come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Come on. Ku berdiri dengan iman, iman dalam. Siap lompat. Come on, come on. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yang setuju kita telah diberi kuasa, boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Oh, oh.
Tuhan kita, dia datang, dia temui kita, dia tebus hidup kita, dia mati di atas kayu salib. Yes. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Untuk memenuhi kita, setiap kita dengan rohnya yang luar biasa. Saat pencobaan datang menghampiri, ku tenang karena rohmu dalamku. Saat pengharapan seolah menghilang, kasih-Mu membawaku kembali. Di pihakku ku tak akan takut, Kau denganku sampai akhir. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus kekuatanku. Datang menghampiri, ku tenang karena rohmu dalamku. Saat pencobaan seolah terhilang, kasih-Mu membawaku kembali. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, Kau denganku sampai akhir. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus kekuatanku. Semuanya. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Gunung batuku
Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Biar hidup kami muliakan-Mu, hidup kami muliakan-Mu. Roh Kudus ubah hati kami, Roh Kudus ubah hati kami. Bawa kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya. We worship You Lord Jesus. We worship You Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengharapan kami nyata, pengharapan kami hidup di dalam-Mu. Karena Roh terbesar sudah ada dalam setiap diri kami. Yes. Oh, hallelujah. Come on church, sing it. Yeah. The one who set me free. You have broken every chain. There's salvation in Your name, Jesus Christ, my living hope. Come on, church, let's declare. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in Your name, Jesus Christ, my living hope. Yes. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Thank You Jesus. The warning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion, come on, declared the grave has no claim on me. Jesus, Yours is the victory. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in Your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken
Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu Tuhan. Bahwa kami bisa selamat hari ini bukan karena kemenangan kami, tapi karena Engkau yang sudah menang Tuhan. Kami bersyukur bahwa iman kami tidak tergantung pada kemenangan kami atau kehebatan kami, tapi karena kemenangan-Mu, kekuatan-Mu yang bisa hari ini memberikan kami kekuatan, bisa memberikan kami kemenangan Tuhan. Hari ini Tuhan, bila sebentar lagi kami akan merenungkan sekali lagi akan Injil-Mu. Biarlah Tuhan lewat firman yang akan kami sampaikan hari ini, sekali lagi gambaran Injil-Mu bisa semakin indah di dalam hati kami. Kami bisa sekali lagi Tuhan melihat pribadi-Mu dan kehendak-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami semakin indah. Sehingga kami bisa bertumbuh dalam kasih kami akan Engkau. Kami bisa kembali lagi Tuhan, hati kami dibakar. Untuk kami bisa mentaati Engkau, mengikuti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu, bantu hamba-Mu. Mampukan hamba-Mu, berikan hamba-Mu hikmat supaya hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan jelas, dengan sederhana, supaya bisa dimengerti oleh jemaat-Mu. Juga urapi setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Urapi hati, telinga, dan pikiran kami. Roh Kudus bantu kami. Karena tanpa bantuan Roh Kudus kami gak bisa mendengar, kami gak bisa melihat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Bantu kami untuk kami bisa menerima, memahami firman-Mu dan menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga kami semakin hari bisa melihat kemuliaan-Mu semakin nyata di kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar suara-Mu, berbicaralah kepada kami. Jemaat Tuhan yang sore ini siap untuk mendengar firman Tuhan semuanya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Thank you Andre, Hizkia, dan tim. Luar biasa ya, yang main gak banyak tapi keren banget saudara ya. Shalom. Apa kabar hari ini? Oke, biar agak semangat sedikit ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sama-sama kasih salam ke kanan kirinya. Bilang gini saudara, aku udah semingguan ini nunggu banget untuk bisa ngelihat kamu hari ini. Oke? Karena gak gitu banyak yang hadir, kasih salam minimum 10 orang saudara ya. Alright. Mungkin ini saya gak terbiasa ya hari ini ya. Mungkin saya gak boleh pakai kata saudara ya. Karena saya dengar sekarang kan slogannya the gospel must get younger. Ya, jadi lu gue. Ya, panggil kalian ya, gitu ya, kalian teman-teman sekalian ya. Ini karena hari ini udah khotbah 2 kali di jemaat umum, jadi kebawa ini formal ya, saya nggak boleh formal ini. Nah, oke, ini masih suasana Paskah ya, suasana Paskah. Kita juga bulan ini tema rock secara keseluruhan berbicara tentang kuasa, ya kuasa. Nah, setiap kali kita dengar kata kuasa, ya setiap kali kita dengar kata kuasa, itu apa yang muncul dalam pikiran kita? Ya, kalau saya saudara ya, dengar dari banyak orang gitu ya, setiap kali kita dengar kata kuasa, itu yang pertama kali muncul di dalam pikiran kita itu seringkali kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk melakukan terobosan, kuasa untuk menang di dalam hal A, B, C, dan D. Tapi kita seringkali lupa, saudara, ya, bahwa mujizat terbesar di dalam hidup ini, itu bukan mujizat yang terjadi di luar kita, tetapi mujizat yang terjadi di dalam diri kita. Saya ulangi sekali lagi ya, mujizat terbesar yang terjadi di dalam hidup ini itu seringkali bukan mujizat yang terjadi di luar kita, tetapi mujizat yang terjadi di dalam kita. Dan pada waktu kita berbicara tentang kuasa, kita seringkali lupa bahwa sebenarnya kuasa terbesar, yang paling dasar, yang paling esensi, yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah kuasa di mana kita bisa diselamatkan, kuasa di mana kita bisa bebas dari setiap belenggu dosa yang membelenggu kita, kuasa di mana kita yang tadinya adalah musuh Allah, kita bisa mengasihi Allah, kita bisa mentaati Allah, kita bisa hidup memenuhi panggilannya di dalam hidup ini. Kuasa untuk berubah. Nah, itu adalah kuasa yang kita seringkali lupa, tapi hari ini saya ajak saudara, ajak kalian semua, lagi-lagi pakai kata saudara ya, ajak kalian semua untuk kita merenungkan, pada saat kita merenungkan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Oke, jadi jujur saya hari ini akan khotbah Paskah
Ini adalah sebuah khotbah yang saya khotbahin minggu lalu di gereja saya pada waktu kita ngerayain Paskah ya di Bali. Nah hari ini saya akan ajak kita, karena ini masih suasana Paskah dan kita berbicara tentang power. Mari kita sekali lagi merenungkan tentang sebuah event, sebuah kejadian yang luar biasa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Yaitu pada waktu Yesus mati dan bangkit. Dan bagaimana itu memberikan kita sebuah kuasa, memberikan kepada kita sebuah impact, dampak yang luar biasa kepada kehidupan kita sekarang. Nah sebelum mulai kita renungkan gini ya saudara ya, teman-teman ya. Kita mesti tahu begini, salah satu yang paling secara dasar membedakan iman kekristenan dengan kepercayaan lain atau agama lain, itu adalah ini, kita mesti tahu ini, bahwa iman kita, iman kekristenan, itu adalah sebuah iman yang berpusat kepada sebuah peristiwa. Oke? Kenapa kita rayakan Natal, kelahiran Yesus? Kenapa kita rayakan Paskah, kebangkitan Yesus? Kenapa kita rayakan Jumat Agung, kematian Yesus? Kita mesti, gak boleh lupa ini ya. Kita mesti benar-benar ingat dan ini benar-benar nempel di dalam hati dan pikiran kita. Bahwa iman yang kita percayai hari ini, iman kepercayaan kekristenan kita, itu adalah sebuah iman yang bukan berpusat kepada ajaran, atau konsep kepercayaan, atau instruksi, atau kepercayaan seorang nabi atau guru, tapi benar-benar kepada sebuah peristiwa yang terjadi. Oleh sebab itu yang menjadi intisari iman kekristenan itu adalah sebuah berita, yaitu berita yang kita kenal dengan nama berita Injil. Ya, pada waktu Yesus Kristus datang ke dunia menyatakan dirinya sebagai Mesias, anak Allah yang mati, bangkit dan hidup, yang disaksikan oleh ribuan eyewitnesses. Ya, kalau kalian suka baca, saya sangat rekomen, ini sebuah buku saintifik ya, yang ditulis oleh seorang bernama Richard Bauckham, bukan David Beckham ya, teman-teman ya, Richard Bauckham, yang berjudul Jesus and the Eyewitnesses. Ini sebuah buku yang bagus banget ya, supaya kalian itu bisa semakin yakin akan iman yang kalian percayai ini. Ya, di mana di situ ditulis bahwa peristiwa ini, yaitu seorang yang bernama Yesus, yang mengaku dirinya adalah anak Allah, Mesias yang turun ke dunia, mati dan bangkit, disaksikan ribuan orang. Dan kesaksian ini gak bisa dipungkiri saudara ya, kesaksian ini gak bisa dipungkiri sampai itu menyebar ke seluruh dunia. Sampai kalau kalian tahu sejarahnya, ya, yaitu pemerintahan Romawi yang pada waktu itu membunuh dan berusaha menghentikan Yesus dan murid-muridnya, itu justru gak lama setelah itu ditaklukkan, jadi negara Kristen. Pada saat akhirnya kaisarnya, yaitu seorang kaisar bernama Konstantinopel, itu tidak bisa menyangkal lagi iman kekristenan. Akhirnya satu negara itu menjadi negara Kristen, awal mulanya Roman Katolik, oke? Katolik yang kita tahu sekarang. Ya sampai akhirnya hari ini jutaan orang tidak bisa memungkiri kebenaran itu. Nah itulah yang menjadi intisari iman Kristen. Sebuah berita yang kita percaya, yang berita itu punya kuasa menyelamatkan kita dan merubah hidup kita. Nah kalau kalian itu gak sadar ya bahwa berita itu punya sebuah power yang besar di dalam hidup kita itu mesti tahu bahwa hidup kita itu selalu dibentuk oleh berita yang kita percaya. Contoh 3 tahun yang lalu ada sebuah berita itu yang benar-benar merubah cara hidup kita sampai hari ini. Ingat berita apa itu namanya? Berita COVID-19. Kalau bukan karena berita COVID-19 saudara, tidak ada satupun di antara kita yang duduk di tempat ini pakai masker. Nggak ada. Perusahaan jual masker nggak laku saudara. Oke, kalau bukan karena COVID-19, hand sanitizer nggak laku. Nggak ada perusahaan yang namanya Bumame, jual swab test, antigen test. Nggak ada saudara. Ya. Tapi karena ada berita COVID-19, yaitu berita yang kita percayai, berita itu punya dampak yang begitu besar yang merubah bagaimana kita hidup sampai sekarang. Setuju? Sampai sekarang kita ada yang meskipun nggak usah pakai masker lagi, kita keluar tetap pakai masker. Ya, ada di antara kita yang sampai sekarang kalau mau keluar rumah protokol kesehatannya udah setebal kitab imamat gitu ya saudara ya. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu ya. Ada di antara kita sekarang yang hidup kita itu begitu berubah. Karena ada sebuah berita yang kita percayai dan berita itu mengubahkan bagaimana kita hidup.
Contoh lain, oke contoh lain. Bayangkan kita ini adalah warga Ukraina. Lalu suatu hari tahun lalu kita bangun tidur, tiba-tiba kita dengar berita di radio, di TV, ya bahwa negara tetangga kita yang jauh lebih besar daripada kita, yang namanya Rusia, itu invading our country dan akan perang sama kita. Kira-kira pada waktu hari itu saudara bangun, bagaimana kabar berita itu merubah hidup kita? Pasti hidup kita berubah, benar nggak? Ada yang seumuran saya gini, hidupnya itu berubah pada waktu menerima berita kelahiran anak pertamanya. Iya nggak, benar nggak? Banyak cowok tuh yang tadinya begitu selebor, begitu bandel gitu ya, nakal. Tapi begitu punya anak pertama itu langsung tiba-tiba berubah, saudara ya. Nah, kita mesti tahu bahwa hidup kita itu dibentuk oleh berita yang kita percayai. Dan bagaimana kita merespon kepada berita itu. Ya, sehingga kita mesti tahu sama dengan kekristenan. Iman kekristenan itu adalah bagaimana kita mempercayai berita Yesus Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Dan bagaimana kita mempercayai dan merespon berita itu. Dan bagaimana berita itu berkuasa, Paulus bilang di Roma 1 ayat 16, untuk menyelamatkan dan merubah hidup kita sekarang. Oke? Nah, jadi hari ini saya ajak kita untuk sama-sama merenungkan sebuah berita yang menjadi esensi, berita yang menjadi inti dasar dari keimanan kekristenan, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Dan bagaimana kematian dan kebangkitannya itu membawa kuasa, memberikan kuasa dan mengubah cara hidup kita sekarang. Nah, cuman hari ini saya tambahkan sedikit ya. Kita seringkali itu punya Injil yang separuh. Karena seringkali pada waktu kita berbicara tentang Injil, kita itu cuma tahu Yesus itu mati dan bangkit bagi kita, stop sampai di situ. Tapi pertanyaan saya adalah gini, seberapa banyak di antara kalian yang tahu setelah Yesus mati dan bangkit dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, seberapa banyak dari antara kalian yang tahu apa yang Yesus sedang kerjakan dan lakukan bagi kita sekarang? Saya rasa ini jarang banget dibahas. Saya rasa banyak orang Kristen yang kalau nggak lupa, nggak tahu hal ini, bahwa Yesus Kristus itu hari ini belum berhenti bekerja. Ada sebuah hal yang saudara itu harus pahami, kalian harus tahu, kalian harus mengerti ini. Dan kalau kalian ini mengerti ini, bahwa sampai hari ini Yesus sedang mengerjakan sesuatu bagi kita, itu akan berdampak besar buat kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan fokus di situ. Ya, kita bukan hanya cuma bahas kematian, kebangkitan Yesus, tapi sekarang, hari ini, ada sesuatu yang kita harus mengerti, yang Yesus sedang masih lakukan bagi kita hari ini. Oke, nah kita sama-sama buka di Ibrani 10, ayat 10 sampai 14. Nah, khotbah saya hari ini saya kasih judul Solid Ground, saudara ya, karena kita lagi temanya kan Ground One. Kita akan membahas ini, bagaimana kita akan menyadari bahwa ini tuh memberikan kepada kita sebuah fondasi yang solid untuk iman kita, iman kekristenan kita, solid ground. Ya, Ibrani 10 ayat 10 sampai 14, karena ini ibadah KGC, saya pakai versi BMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, supaya kita semua akan lebih mudah memahaminya. Oke? Nah, saya bacakan buat kalian ya, aku bacain buat kalian. Kalian ikutin di dalam hati, tapi saya pengen kalian tuh benar-benar merenungkan dan mencerna satu persatu ayat ini dengan baik. Oke, saya bacakan buat kalian. Ibrani 10 ayat 10 sampai 14. Yesus Kristus, garis bawahi, tebelin holy gadget kalian, sudah melakukan apa yang dikehendaki Allah dan mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Dengan persembahan itu yang dilakukannya, garis bawahi dan tebelin ini di handphone kalian, hanya sekali saja untuk selama-lamanya kita semua dibersihkan dari dosa. Ayat 11. Setiap imam Yahudi menjalankan tugasnya sebagai imam tiap-tiap hari dan berulang kali ia mempersembahkan korban-korban yang sama, sekali lagi garis bawahi ini, tebelin ini, tetapi korban-korban itu sama sekali tidak dapat
menghapuskan dosa. Saya kasih tahu hari ini, the bad news di depan dulu ya. Kita ke gereja nggak bisa ngapusin dosa kita. Pelayanan kita nggak bisa ngapusin dosa kita. Persembahan perpuluhan kita nggak bisa ngapusin dosa kita. Kita rajin ke gereja, kita rajin pelayanan, kita rajin komsel, tidak bisa menghapuskan dosa kita. Hanya ada satu korban yang layak, yang bisa memuaskan kehendak Allah, dan yang bisa menghapuskan dan membersihkan dosa kita. Oke, kegiatan agama tidak bisa menghapuskan dosa kita. Kekristenan sebagai agama dan kegiatan ritual tidak bisa menyelamatkan kita. Ayat 12, sebaliknya, Kristus mempersembahkan hanya, sekali lagi garis bawahi, satu korban. Untuk pengampunan dosa dan korban itu berlaku untuk selama-lamanya. Jadi Yesus gak perlu mati lagi buat kita. Apa yang dilakukan Yesus sudah cukup sekali untuk selama-lamanya. Buat dosa yang sudah kita lakukan, dosa yang sedang kita lakukan, atau dosa yang akan kita lakukan. Sekali saja cukup untuk selama-lamanya. Membayar lunas semua dosa kita. Oke? Untuk pengampunan dosa dan korban itu berlaku untuk selama-lamanya. Sesudah mempersembahkan korban itu, Kristus duduk. Sama-sama katakan duduk. Duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Ini nanti yang akan jadi fokus perenungan kita hari ini ya. Ayat 13, dan sekarang, sama-sama katakan sekarang. Bukan waktunya tidur, bilang sama kanan kirinya. Kristus menunggu sampai Allah membuat musuh-musuhnya takluk kepadanya. Lalu ayat 14, jadi dengan satu korban, Kristus sudah menyempurnakan orang-orang yang sudah dibersihkan dari dosa. Saya harap kalian tadi konsen dan ngikutin dan benar-benar mencerna dan merenungkan dengan baik ayat yang baru kita baca ini ya. Nah, kita akan bahas 3 hal hari ini. Yang pertama kita akan bahas pengorbanan Kristus yang sempurna. Itu dari ayat 10 sampai 12. Lalu yang kedua, bagaimana korban yang sempurna itu memberikan kepada kita sebuah keselamatan yang komplit, yang menyeluruh. Kita akan lihat itu dari ayat 14. Lalu yang ketiga, apa implikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan lihat itu di ayat ke-13 sampai 14. Oke? Ready? Kita mulai dari yang pertama ya. Kita akan belajar tentang korban Kristus yang sempurna. Kita sama-sama kembali lihat ke ayat 12. Nah kali ini saya ajak kita semua baca sama-sama. Oke, ayat 12-nya aja ya. 1, 2, 3. Sebaliknya Kristus mempersembahkan hanya satu korban untuk pengampunan dosa. Dan korban itu berlaku untuk selama-lamanya. Sesudah mempersembahkan korban itu, Kristus duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Nah, saya pengen kalian fokus ke kata Kristus setelah mempersembahkan korban itu, Kristus duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Nah, apa artinya saudara? Setiap kali saudara ngelihat kata Kristus duduk, itu artinya bahwa apa yang Dia lakukan itu sudah selesai dan sudah sempurna. Gak perlu ditambah lagi, gak perlu diperbaiki lagi. Oke, ini gambarannya itu sama seperti kalau kalian itu lihat di Kejadian 1. Ya, pada waktu Allah selesai menciptakan dunia pada waktu hari ke-6, apa yang Allah lakukan di hari ke-7? Beristirahat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apa yang Allah ciptakan itu sudah perfect. Sudah sempurna. Selesai. Oke, Tuhan itu gak seperti kita ya. Kayak kita ini habis bikin PR, kita habis bikin assignment kita habis kerja. Lalu kita ini capek, lalu kita berkata aku tak tidur siang bentar gitu ya, tidur siang dulu bentar. Lalu pada waktu kita istirahat tidur siang tiba-tiba kita kebangun, lalu kita bilang gini, waduh mateng kon, aku lupa tadi pekerjaanku belum selesai. Gitu. Terus kita dari yang tadinya tidur kita bangun, kita harus menyelesaikan pekerjaan kita. Itu bukan Allah, itu bukan Tuhan. Pada waktu Tuhan selesai melakukan sesuatu dan dia digambarkan dia duduk, itu artinya yang dia kerjakan itu sudah selesai. Dia nggak perlu bangun lagi untuk menambahkan atau memperbaiki apa yang dia sudah lakukan. Oke?
Jadi pada waktu penulis Ibrani ini berkata, setelah Yesus mempersembahkan korban itu, dia duduk, itu artinya apa yang Yesus lakukan lewat korbannya bagi kita, itu sudah selesai dan sudah sempurna. Tidak perlu ditambah, tidak perlu diperbaiki. Oke? Nah, pertanyaannya lagi nih, kok bisa, kenapa apa yang dilakukan Yesus itu sudah selesai dan sempurna? Nah, di sini penulis kitab Ibrani itu membandingkan Yesus dengan imam perjanjian lama. Kalau kalian baca tadi ya di ayat 11-nya, ya, bagaimana penulis kitab Ibrani ini membandingkan korban Yesus dengan korban yang dilakukan oleh imam-imam Lewi di perjanjian lama. Oke? Nah, dari situ kita bisa lihat Saudara ya, kita bisa lihat bahwa pengorbanan Kristus itu sempurna dalam 3 hal. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, itu adalah dalam hal requirement. Di ayat ke-10 tadi bilang apa yang Yesus lakukan lewat korbannya itu sudah memenuhi kehendak Allah. Jadi secara requirement, apa yang dilakukan Yesus sudah bisa membayar lunas apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi kita mesti tahu bahwa apa yang dilakukan imam-imam di perjanjian lama, pada waktu imam-imam itu mempersembahkan kambing, domba, binatang, segala macam korban itu sebenarnya tidak bisa memenuhi kehendak Allah. Saudara mesti tahu ya, hutang kita kepada Tuhan itu tidak bisa dibayar dengan darah kambing atau domba. Kita mesti tahu bahwa hutang dosa kita kepada Tuhan tidak bisa dibayar apapun yang tangan kita ini bisa kasih kepada Tuhan. Tidak ada satupun persembahan kita, tidak ada satupun kegiatan agama kita, tidak ada satupun pelayanan kita yang bisa membayar hutang dosa kita kepada Tuhan. Apa yang dilakukan imam-imam dulu pada perjanjian lama itu cuman gambaran. Jadi kalau kalian baca di Ibrani 10 ini di ayat 1-nya ya, Ibrani 10 ayat 1 itu berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Taurat itu hanya bayangan saja. Sebuah gambaran saja untuk supaya bangsa Israel ini tahu bahwa kalau pada waktu itu mereka masih bisa hidup, itu karena ada kematian yang membayar kehidupan mereka. Saya kasih ilustrasinya ya. Dulu saya ini punya seorang opa yang sekarang udah meninggal. Ya, opa saya ini Holland Spreken, saudara. Ya, opa saya ini hidup di zaman pada waktu Indonesia itu masih berperang. Oke, siapa di sini punya orang tua atau opa yang masih hidup pada zaman Indonesia ini masih perang? Ada? Wah, Andre. Oke, nah opa saya itu dulu seringkali bilang gini sama saya. Kamu ya, kalau sekolah, kalau belajar, kamu harus serius. Kamu gak boleh sia-siain hidup ini. Kamu kalau hidup gak boleh sembarangan. Kamu kalau hidup harus hidup dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hidup yang kamu hidupi sekarang, itu ada orang-orang yang bayar dengan mahal supaya kamu hari ini bisa merdeka. Pernah dengar cerita itu ya? Pernah dengar kata-kata seperti itu? Bahwa kemerdekaan yang kita miliki sekarang, itu adalah kemerdekaan yang sudah dibayar dengan mahal oleh orang-orang yang dulu mencurahkan darahnya. Supaya kita hari ini bisa merdeka dan menikmati kehidupan yang kita hidupi sekarang. Oleh sebab itu, hormati dan hargai hidup kita sekarang. Nah, dengan pemikiran yang sama, Tuhan itu di perjanjian lama itu mengajarkan juga kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka itu masih hidup, kalau mereka itu masih belum mati karena dosa-dosa yang mereka lakukan, itu karena ada darah yang tercurah. Ada kematian yang membayar kehidupan yang mereka tuh hidupi sekarang. Tapi tentunya kita mesti tahu bahwa darah kambing dan domba dan persembahan mereka itu seharusnya tidak cukup untuk membayar hutang dosa kita kepada Tuhan. Itu hanya gambaran saja yang menggambarkan nanti ada seorang yang bernama Yesus, yaitu Tuhan yang kita langgar itu yang harus mengorbankan dirinya sendiri, baru bisa cukup membayar apa yang menjadi hutang kita kepada Tuhan. Oke, jadi yang pertama secara requirement, kalau Yesus bisa cukup untuk membayar lunas apa yang menjadi kehendak Allah. Membayar lunas hutang dosa kita
kepada Tuhan. Lalu yang kedua secara durasi, secara duration. Ya, saya pengen kita perhatikan ini ya, secara duration. Kalau yang dilakukan imam-imam dulu di ayat 11 tadi berkata, mereka harus melakukan itu tiap hari. Senantiasa, terus menerus. Kenapa? Karena habis melakukan korban berdosa lagi. Habis mempersembahkan korban berdosa lagi. Habis mempersembahkan korban berdosa lagi. Dan setiap kali mereka berdosa, mereka harus selalu dan senantiasa mempersembahkan korban yang baru. Tapi Yesus hanya sekali untuk selamanya cukup untuk membayar semua hutang dosa kita dan membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Oke? Nah yang ketiga, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ini yang saya mau kalian semua tuh perhatikan baik-baik. Jadi bukan hanya secara requirement, bukan hanya secara durasi, tapi perhatikan baik-baik. Secara ability, secara kemampuan. Apa yang dilakukan oleh Yesus, korban yang diberikan oleh Yesus, itu bukan cuman menutup dosa kita, tapi benar-benar bisa membersihkan dan menyucikan kita dari dosa kita. Yang dilakukan imam dulu bisa menutup dosa, tapi nggak bisa benar-benar menghilangkan dosa dari orang yang membawa persembahannya itu. Saudara bisa mengerti ini ya. Jadi bisa menutup dosa, tapi nggak bisa menghapus dan tidak bisa membersihkan dosanya. Tapi korban yang Yesus lakukan, itu adalah korban yang bukan hanya menutup dosa, tapi korban yang juga bisa membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Nah kalau kita mengerti ini yang membawa saya kepada poin kedua kita. Yaitu korban Yesus yang sempurna itu adalah korban yang menyelamatkan kita secara menyeluruh. Perhatikan baik-baik 14. Oke, ini 2 poin pertama ini agak teoritis ya. Jujur ini sangat teologis. Tapi kalau Anda bilang the gospel must get younger, itu anak-anak muda itu harus mengerti teologi yang benar. Kalau enggak iman kalian itu cuma iman yang ya berdasarkan hype, berdasarkan situasi, berdasarkan perasaan kalian. Kalian harus tahu berita yang benar ini. Bahwa iman yang kalian percaya ini adalah sebuah iman yang benar-benar bisa diandalkan. Kita akan lihat ini. Perhatikan baik-baik ayat 14. Jadi dengan satu korban, Kristus sudah menyempurnakan orang-orang yang sudah dibersihkan dari dosa. Perhatikan baik-baik kata itu ya. Sudah menyempurnakan orang-orang yang sudah dibersihkan dari dosa. Jadi gini saudara ya, ini adalah konsep keselamatan orang Kristen. Oke, ini adalah konsep keselamatan kekristenan. Tiap kali kita berkata seperti ini, oh Yesus adalah juru selamatku. Itu artinya dia itu bukan cuma juru selamat yang memberikan kita cara untuk diselamatkan. Sekali lagi ya, perhatikan baik-baik. Artinya dia adalah juru selamat itu bukan hanya dia memberikan jalan untuk diselamatkan itu bagaimana. Atau artinya itu adalah gini, dia itu juru selamat yang cuman membenarkan kita di depan. Tapi kalau kita ini bilang Yesus adalah juru selamat dan kita bilang Yesus itu menyelamatkan kita, artinya adalah gini, bahwa dia yang membenarkan kita. Dia juga yang akan menguduskan kita, memurnikan kita, membersihkan kita, sampai akhirnya dia menyempurnakan kita. Jadi konsep keselamatan kita itu bukan Yesus seperti seorang Baywatch, penjaga pantai, lifeguard, yang pada waktu kita tenggelam, dia cuma ngelemparkan pelampung sama kita, lalu dia berkata seperti ini, nih ya, aku udah kasih kamu cara untuk selamat, aku udah ngasih kamu pelampung keselamatan, kalau kamu bisa pegang pelampung itu, kalau kamu bisa raih pelampung itu, dan kamu bisa berpegang teguh sama pelampung itu, kamu akan selamat. Tapi kalau kamu gak bisa, too bad, salahmu, kamu gak bisa selamat. Itu bukan keselamatan orang Kristen. Itu bukan Injil. Konsep keselamatan Kristen adalah seperti ini. Yesus itu adalah pelampung itu sendiri. Yang dia loncat ke dalam laut, dia ambil kita yang meronta-ronta, yang gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dia yang bawa kita ke tepian. Dan sampai ke tepian, dia yang memastikan kita untuk kita menghidupi keselamatan itu. Kita mesti tahu bahwa konsep keselamatan kekristenan itu bukan berhenti sampai justify, pembenaran aja. Tapi sampai ke sanctify. Dan dia akan pastikan bahwa kita akan glorified in him.
Oke, dia membenarkan kita, dia juga yang akan menguduskan, memurnikan kita. Dia juga yang akan memastikan kita sampai kita ini dimuliakan dan disempurnakan. Gak percaya? Kita sama-sama lihat beberapa ayat referensi. Yang pertama Filipi 1 ayat 6. Paulus berkata seperti ini. Aku sungguh yakin bahwa ia, Yesus, yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu, baca sama-sama 1, 2, 3. Ia juga yang akan menyempurnakannya sampai hari Yesus Kristus. Paulus gak berkata seperti ini. Aku sungguh yakin bahwa ia telah memulai pekerjaan baik di antara kamu. Sekarang pastiin ya, kamu menyelesaikannya, menyempurnakannya dengan baik. Paulus gak berkata seperti itu. Paulus berkata bahwa ia yang memulai pekerjaan baik di antara kita, aku yakin ia juga yang akan menyempurnakannya di dalam kita sampai hari Yesus Kristus. Lalu Paulus yang sama berkata di Roma 8 ayat 29-30 berkata seperti ini. Sebab bagi siapa yang telah dia kenal sejak semula, dia juga ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, bagi siapa yang telah dia tentukan sejak semula, juga dia panggil. Dan siapa yang dia panggil, juga dia benarkan. Dan siapa yang dia benarkan, juga dia muliakan. Jadi ini adalah konteks keselamatan kekristenan. Ini adalah apa yang kita percayai yang Yesus lakukan sebagai juru selamat kita dalam menyelamatkan kita. Dia bukan hanya membenarkan kita, tapi dia juga yang akan menyucikan kita, menguduskan kita, dan memastikan karya keselamatannya sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga perhatikan baik-baik. Perhatiin baik-baik. Ini implikasinya. Perhatikan baik-baik. Kalau kamu ada di tempat ini hari ini, dan kalau Yesus yang telah memilih kamu, Yesus yang sudah panggil kamu mau lari gimana aja, kamu boleh kepahitan sama gereja, kamu boleh kepahitan sama hamba Tuhan, kamu boleh mungkin sekarang lagi ngambek sama Tuhan, lalu kamu berusaha lari daripada dia, kamu berusaha menghindari panggilanmu, kamu berusaha menghindari Tuhan, tapi perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan yang sudah menyelamatkan kamu gak akan bisa lari daripada dia. Dia yang akan menguduskan kamu, menyucikan kamu, dan menyelesaikan panggilannya dan kehendaknya di dalam diri kamu. Kamu boleh lari, tapi suatu hari kamu akan sadar, kamu gak bisa lari daripada panggilan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Kalau Yesus yang menyelamatkan kamu, hari ini kamu masih bergumul dengan sebuah dosa. Kamu masih bergumul dengan sebuah belenggu keterikatan dosa yang mungkin kamu hari ini, kamu gak tahu, pastor, kamu gak tahu bro yang aku alami, kamu gak tahu dosa yang mengikat aku. Tapi kalau Yesus yang menyelamatkan kamu, Yesus yang akan membebaskan kamu, Yesus yang akan menguduskan kamu, Yesus yang akan memastikan karya keselamatannya sempurna di dalam kehidupan kamu. Kalau saudara adalah orang tua di tempat ini, lalu saudara berdoa bagi anak saudara. Sama seperti mama saya berdoa bagi saya 20 tahun yang lalu. Udah kelihatan ya umurnya ini udah gak muda lagi ya. Suatu hari mama saya berdoa, saya cuma punya anak satu Tuhan. Tapi kenapa jadinya hancur kayak gini? Lalu mama saya itu cuma rindu untuk anaknya benar-benar bisa diselamatkan Tuhan dan melayani Tuhan. Saya kasih tahu, kalau Tuhan yang sudah memilih anakmu, Tuhan yang sudah memanggil anakmu, Tuhan yang sudah menyelamatkan anakmu gak bisa lari kemana-mana. Tuhan yang akan menguduskannya, Tuhan yang akan memprosesnya, dan Tuhan yang pasti akan menyempurnakan karya keselamatannya di dalam diri anakmu. Tapi di sisi lain kita mesti tahu ini. Perhatikan baik-baik. Kalau kita duduk di tempat ini, dan kita berkata bahwa aku ini adalah orang Kristen, Tuhan menyelamatkan aku, maka yakinlah, maka Tuhan akan menguduskan kamu. Hidupmu gak mungkin sama seperti orang dunia. Tuhan akan menyucikan kamu, Tuhan akan membuat kamu berbeda, Tuhan akan memisahkan kamu, memastikan kamu untuk kamu bisa menghidupi panggilannya dan menyempurnakan panggilannya di dalam hidupmu. Di sisi lain kita mesti tahu bahwa kalau kita mengaku kita adalah orang Kristen yang diselamatkan Yesus, kamu tidak mungkin duduk di tempat ini 10 tahun, 20 tahun, dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya tetap sama seperti Yesus tidak berubah, gak mungkin. Omong kosong.
Karena Yesus yang memilih kamu, Yesus yang menyelamatkan kamu, ia pasti akan menyucikan kamu, menguduskan kamu, memastikan bahwa panggilannya dan rencananya digenapi di dalam kehidupan kamu. Kamu pasti akan menunjukkan sebuah perubahan hidup. Kamu akan pasti menunjukkan bagaimana Yesus memurnikan kamu dari dosa-dosa di dalam hidup kamu. Kamu pasti menunjukkan tanda-tanda di mana Yesus merotolin satu persatu berhala di dalam hatimu. Pasti. Karena Allah yang menyelamatkan kita adalah Allah yang akan menguduskan kita, memurnikan kita, dan memuliakan kita. Nah ini adalah konteks keselamatan kekristenan. Kita mesti tahu itu. Oke, nah ini pentingnya. Perhatikan baik-baik, di sini pentingnya. Nah di sini bagian pentingnya untuk kita benar-benar bisa mengerti karya keselamatan yang komplit dan menyeluruh seperti ini. Kita ini harus tahu apa yang Yesus itu sedang lakukan sekarang bagi kita. Oke, sekarang. Ada banyak orang Kristen yang cuma tahu ya Yesus turun ke dunia, mati, bangkit bagi kita. Oke, lalu naik ke surga. Pertanyaannya adalah apakah kita tahu yang Yesus sedang lakukan sekarang bagi kita saat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah kita sama-sama lihat di ayat ke-13. Ya Ibrani 10 ayat 13 tadi. Ini berkata seperti ini. Saya baca dari 12b ya. Sesudah mempersembahkan korban itu, Kristus duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah bersama-sama dengan dia. Dan sekarang Kristus menunggu sampai Allah membuat musuh-musuhnya takluk kepadanya. Perhatikan kata itu ya. Sekarang Kristus menunggu sampai Allah membuat musuh-musuhnya takluk kepadanya. Nah kalau ada di antara kalian yang hari ini kalian datang ke sini itu karena diajak teman kalian. Tapi kalian tuh mungkin bukan orang Kristen ya. Atau bahkan mungkin kalian berasal dari kepercayaan lain, dari agama lain. Semua kepercayaan dan agama itu setuju bahwa Allah itu adalah pribadi yang maha kudus dan maha adil. Yang suatu hari akan mengadili dan menghukum semua orang yang bersalah kepadanya. Jadi ayat ke-13 itu bagian akhirnya Allah membuat musuh-musuhnya takluk kepadanya. Itu semua agama setuju dan percaya akan hal itu. Bahwa suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan tahta Allah yang maha kudus dan maha adil. Semua perbuatan kita. Dan Allah akan mengadili orang yang hidup dan mati. Semua agama percaya itu. Nah tapi yang membedakan iman kekristenan itu adalah satu kata di depannya. Yaitu Kristus. Menunggu. Nah perhatikan baik-baik, apa yang Kristus itu lakukan sekarang bagi kita? Kita sama-sama lihat yang pertama di Roma 8 ayat 31 sampai 34. Untungnya Alkitab memberikan kepada kita petunjuk dan ngasih tahu kepada kita apa yang Yesus sedang lakukan sekarang. Kita sama-sama lihat ini Paulus berkata seperti ini. Roma 8 ayat 31 sampai 34. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ini tadi kita nyanyi lagunya ya. Tapi gini saudara ya, setiap kali kita baca ayat seperti ini, Allah di pihak kita, saudara itu gak boleh cepat-cepat baca ayat ini. Saudara itu harus berhenti dan wonder, bertanya. Kalau bisa bertanya dengan kebingungan. Kok bisa Allah itu ada di pihak kita? Karena saya kasih tahu saudara, kasih tahu. Yang normal, yang masuk akal buat kita, orang-orang yang berdosa. Buat kita, ciptaan yang meludahi muka pencipta kita. Buat kita, ciptaan yang setiap hari gak pernah mempedulikan pencipta kita. Yang kita hidup menurut kemauan perut kita sendiri. Yang kita gak pernah ingat sama pencipta kita. Yang kita gak pernah hidup bagi pencipta kita. Normal dan alaminya itu Allah bukan di pihak kita. Kalau saudara itu dengan gampang, wow Allah di pihakku, nyanyi seperti itu ya gampang. Itu saudara itu sombong, tapi kesombongan saudara itu gak ada dasarnya. Karena seharusnya Allah itu bukan di pihak kita. Allah itu oposisi kita saudara. Gak ada satupun kita di tempat ini tuh yang berhak dan boleh dengan kepercayaan diri berkata Allah di pihak kita kalau gak punya dasar yang jelas, alasan yang jelas. Gak ada seorang pun yang layak di kita berkata seperti itu. Secara alami bagi kita manusia berdosa, yang setiap hari kita berdosa terhadap pencipta kita, terhadap Allah kita, Allah itu bukan di pihak kita.
Nah kalau ada satu-satunya alasan kenapa Allah itu ada di pihak kita, Paulus itu berkata di ayat ke-32, karena ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Oke, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita ini innocent, tapi karena Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri dan menyerahkannya bagi kita. Ayat 33 berkata seperti ini, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allahkah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Perhatikan kata itu baik-baik, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saya kasih tahu gambaran yang dikasih sama Paulus di sini ya. Bayangkan gini saudara ya, suatu hari kita melakukan sebuah pelanggaran yang begitu besar. Lalu orang yang kita langgar itu tiba-tiba menggugat kita, lalu kita dapat surat dari pengadilan. Yang pada waktu kita baca surat di pengadilan itu, kita langsung melihat itu dan kita langsung hopeless. Kenapa? Yang pertama, kita nggak mungkin bisa menang lawan penggugatnya. Dan kita nggak mungkin bisa lepas dari apa yang dituduhkan bagi kita. Perhatikan baik-baik ya. Lalu saudara dengan surat pengadilan itu, dengan panggilan ke pengadilan itu yang dimana saudara tuh mati aku. Aku nggak mungkin menang lawan orang yang aku langgar ini. Dan aku nggak mungkin bisa lepas dari tuntutan ini karena aku nggak punya bukti untuk membenarkan diriku. Sudah jelas aku ini bersalah. Saudara datang ke pengadilan itu, lalu pada waktu saudara masuk ke ruang pengadilan itu, saudara ngelihat ke sebelah kanan saudara dan saudara kaget. Ternyata yang berdiri sebagai pembela saudara, advokat saudara, itu bukan orang lain, melainkan justru Yesus Kristus itu sendiri yang berdiri menjadi pembela saudara. Dan ini yang Paulus itu gambarkan sedang Yesus lakukan bagi kita sekarang. Emangnya setelah Yesus mati bagi kita di kayu salib, kita ini jadi orang suci, gak pernah dosa lagi? Kok kita jadi begitu sombong sampai kita merasa kita gak butuh pembela lagi? Oh no. Yesus tahu bahwa Yesus itu mati bagi orang-orang berdosa seperti kita yang lemah. Yang masih akan terus bergumul dalam kehidupan kita. Yang masih akan terus bergumul dengan berdosa-dosa kita dan kelemahan kita. Oleh sebab itu sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela kita. Sehingga setiap kali iblis itu mendakwa kita, membuat kita mempertanyakan diri, yakin orang model kayak kamu ini selamat? Yakin orang model kayak kamu ini Yesus mati buat kamu? Yakin papa mamamu aja benci banget sama kamu? Yakin kamu orang seperti kamu ini layak diselamatkan? Yesus Kristus sekarang masih berdiri bagi kita, menjadi pembela bagi kita. Mengingatkan siapa kita, mengingatkan apa yang ia sudah lakukan bagi kita, mengingatkan kita sudah dibenarkan di depan Allah. Dia sampai sekarang masih menolong, membantu, menguatkan kita, menjadi pembela kita. Tapi gak berhenti sampai di situ. Gambaran yang kedua di Ibrani 7 digambarkan seperti ini. Ini menurut saya lebih jelas. Ayat Ibrani 7, which is beberapa perikop sebelum Ibrani 10 yang kita baca tadi ya. Penulis Ibrani berkata seperti ini. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa. Sama-sama katakan senantiasa. Senantiasa itu kayak kita nafas. Gak pernah berhenti, gak pernah putus. Selalu, selamanya, senantiasa. Ngapain dia? Untuk menjadi pengantara kita. Nah, kata pengantara di sini itu bahasa Inggrisnya lebih tepat Saudara ya, interceding, intercessor. Itu adalah sebuah bahasa yang sekarang di dalam pelayanan kita itu sering kita dengar dengan kata bersyafaat. Sebab imam besar yang demikian ini yang kita perlukan.
yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Jadi kita mesti tahu ini saudara ya, Yesus sekarang bukan hanya mati bagi kita, bukan hanya mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi kita, tapi sampai sekarang dia masih menjadi pembela kita dan masih terus bersyafaat bagi kita. Tadi saya udah cerita ya, kalau saya di tempat ini hari ini bisa ada di sini saudara ya, bisa melayani Tuhan, berdiri di tempat ini. Ini kalau secara manusia itu impossible. Kalau saudara itu kenal saya dulu, saudara itu pasti akan bilang impossible seorang Antoni Pribudi itu bisa berdiri di sini dan melayani Tuhan seperti ini, impossible. Dan setiap kali orang tanya kepada saya, kenapa kok kamu bisa seperti itu? Saya itu selalu jawab salah satunya itu adalah karena mami saya itu gak pernah berhenti berdoa bagi saya. Bahwa hidup yang aku hidupi sekarang ini itu karena mami saya gak pernah berhenti berdoa bagi saya. Tapi saya kasih tahu saudara, setelah saya mengerti Injil, saya baru sadar bahwa kenyataannya itu jauh lebih besar daripada itu. Jauh lebih indah daripada itu. Karena bukan hanya mami saya saja yang gak pernah berhenti berdoa bagi saya. Tapi ternyata karena juru selamat saya juga tidak pernah berhenti berdoa syafaat bagi saya. Mami saya bisa gagal berdoa bagi saya. Kita bisa gagal berdoa untuk anak kita. Kita bisa gagal berdoa untuk diri kita sendiri. Tapi juru selamat kita yang sekarang adalah imam besar agung tidak pernah gagal dan berhenti dalam berdoa bersyafaat bagi kita. Dan saya kasih tahu kalau Yesus yang bersyafaat bagi kamu tidak mungkin dia bisa gagal. Kalau kita baca Alkitab ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes terutama, lalu kita melihat kehidupan Yesus, maka kita akan temui di situ banyak sekali ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah seorang pribadi yang berdoa. Dia melihat Yerusalem, dia nangis, hatinya hancur, dia berdoa. Dia berdoa bagi anak-anak. Dia berdoa bagi murid-muridnya, Yohanes 17, Bapa, kuduskanlah mereka. Jangan ambil mereka dari dunia. Tapi selama mereka ada di dunia ini, kuatkanlah mereka, kuduskanlah mereka. Jangan sampai ada seorang pun yang engkau berikan kepadaku, itu diambil daripadaku. Berdoa bagi kita sekarang, selama kita hidup di dunia. Dia adalah Tuhan yang juga berdoa bagi musuh-musuhnya. Saudara ingat, pada waktu dia dicaci maki, dia ditelanjangi, dia diludahi, dia dihina, dia diejek. Dia berdoa bagi orang-orang yang melakukan itu terhadapnya. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara mesti tahu gini, sekarang di saat dia sudah ada di kanan Allah Bapa, bermahkotakan kemuliaan, bukan lagi bermahkotakan duri, tapi dia sekarang sebagai raja yang memerintah, imam besar agung yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang memegang semua otoritas yang sudah diberikan kepada dia, dia juga masih terus berdoa bagi saudara dan saya. Sehingga artinya ini saudara, perhatikan baik-baik. Apa yang Yesus mau? Kita tahu. Yesus mau kita tahu bahwa yang menyelamatkan kita, yang menolong kita, itu bukan hanya seorang manusia, bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang guru, tapi yang menyelamatkan saudara dan saya, dan terus menolong saudara dan saya, dan yang tidak pernah berhenti bersyafaat bagi saudara dan saya, adalah seorang Tuhan, Raja, Juru Selamat, yang mampu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga hari ini, saya gak perlu tahu pergumulan apa yang saudara hadapi. Bahkan mungkin gembala komsel saudara pun gak bisa mengerti pergumulan yang saudara hadapi. Pemimpin saudara aja kadang gak bisa tahu pergumulan yang saudara hadapi. Saya kasih tahu ya sebuah contoh, ini kisah nyata dalam kehidupan saya. Tahun lalu kami menggembalakan sepasang suami istri, mendampingi mereka. Saat mereka tuh kehilangan anaknya 2 kali 2 tahun berturut-turut. Dan pada waktu anaknya meninggal, ini anaknya usianya masih 1 bulan. Mike, anakmu umur berapa Mike? 1 tahun ya.
Saya sekarang ini anak saya yang ketiga itu umurnya 1 bulan. Setiap kali saya gendong Joel, anak saya yang ketiga, itu lagi lucu-lucunya sebulan. Saya kalau mikirin 2 pasangan yang kita gembalakan ini, saudara, saya itu tidak bisa mengerti dan memahami apa yang mereka rasakan. Pada waktu mereka tuh kehilangan 2 anaknya berturut-turut usia 1 bulan, 2 tahun berturut-turut, saudara. Sebuah pergumulan yang saya yakin deh, kita di tempat ini tuh gak ada deh yang ngalami yang mereka alami. Tapi kalau mereka tuh masih bisa percaya Tuhan, mereka masih bisa melayani Tuhan, mereka masih bisa percaya bahwa Tuhan itu baik. Saya kasih tahu saudara, itu bukan karena kehebatan gembala komselnya, itu bukan karena kehebatan saya, itu bukan karena iman mereka, tapi karena juru selamat kita adalah juru selamat yang mampu menyelamatkan kita dan menopang keselamatannya dalam diri kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti bersyafaat bagi kita. Sehingga saya kasih tahu saudara ya, iman kekristenan adalah iman yang kuat. Bukan karena orang Kristennya, saya kasih tahu. Iman kekristenan adalah iman yang kuat, yang layak untuk kita andalkan. Bukan karena orang-orang Kristen adalah orang-orang yang hebat. Kita semua ini adalah orang-orang yang lemah, yang bodoh, gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi iman Kristen adalah iman yang kuat, yang layak untuk dipercaya. Karena iman kekristenan memiliki seorang juru selamat yang mampu untuk menyelamatkan dan bisa diandalkan. Dan dia adalah juru selamat yang tidak pernah berhenti bekerja di dalam kita, menolong kita, membantu kita, bersyafaat bagi kita. Itulah sebabnya iman kekristenan adalah iman yang kuat. Bukan karena orang Kristennya. Orang Kristen kadang-kadang nyebelin, saudara. Orang di dalam gereja lebih nyebelin daripada orang di luar gereja. Saya kasih tahu, yang membuat kekristenan hebat bukan orang Kristennya. Yang membuat kita ini masih bisa sampai hari ini ada, bukan karena kita ini yang berpegang teguh pada Tuhan. Tapi karena Tuhan yang selalu berpegang teguh kepada kita. Sehingga ini implikasinya, saya tutup dengan ini. Jadi, kalau kita punya keyakinan yang seperti ini, kalau kita ini tahu bahwa kita punya juru selamat yang seperti ini, yang bukan hanya menyelamatkan kita di depan, tapi terus-menerus mengerjakan keselamatan di dalam kita sampai dia menyempurnakan keselamatan di dalam kita. Kalau kita ini tahu bahwa kita punya jaminan keselamatan yang sempurna dan menyeluruh seperti ini, apa implikasinya dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita sekali lagi belajar dari Paulus. Di Filipi 2, 12-13 Paulus berkata seperti ini, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar." Perhatikan baik-baik ya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena, perhatikan baik-baik karenanya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bukan karena takut gak diberkati. Bukan karena takut masuk neraka. Bukan karena takut kehilangan keselamatan. Ya, karena Paulus berkata bukan upayakan keselamatanmu, bukan kerjakan keselamatanmu yang sudah kau terima. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Suatu hari saya pernah cerita berbagi tentang Injil ini ke teman saya di Surabaya, saudara ya. Saya punya teman di Surabaya ini, saya bicara Injil sama dia. Setelah saya ngomong panjang lebar tentang apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Tiba-tiba di akhir pertemuan kita tuh dia bilang seperti ini. "Guwendeng yo, cek belanine yo Yesus yo." Gila banget ya. Belain banget ya Yesus dalam menyelamatkan kita ya. Kalau kita sadar akan keindahan Injil. Kalau kita ini sadar apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita, maka tidak ada respon lain yang kita bisa lakukan selain kita melihat hidup ini dengan kacamata yang berbeda. Kita gak akan gampang melihat hidup ini, saudara. Kita gak akan main-main sama hidup ini. Kita akan melihat kehidupan kita ini dengan takut dan gentar. Karena kita tahu apa yang Yesus telah lakukan dan Yesus sedang terus lakukan di dalam kehidupan kita. Itu sesuatu yang luar biasa mahal dan berharga. Yang kita tidak mungkin akan take it for granted. Sehingga tadi saya bilang kan, keselamatan sejati itu pasti akan menunjukkan bukti ketaatan dan perubahan hidup. Pasti.
Karena di saat kita ini sadar dengan apa yang Yesus sudah lakukan dan terus lakukan dalam kehidupan kita, tidak mungkin hati kita tuh tidak mungkin dibuat tidak gemeter kita melihat itu. Tidak mungkin itu tidak menyentuh dan menusuk hati kita. Gak mungkin. Gak mungkin, saudara. Lalu Kolose 3:1-2, Paulus berkata seperti ini. Karena itu, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, bahasa Indonesianya sehari-hari sekarang ya. Kalau kamu sudah tahu apa yang Yesus lakukan buat kamu. Kalau kamu sudah mengerti apa yang Yesus kerjakan dalam diri kamu. Cari dong perkara yang di atas. Jangan bingung sama perkara yang di bawah terus. Cari perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tujuan dan orientasi hidup kita ini akan berbeda, saudara. Kita akan mencari hal-hal yang menjadi kehendak Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kita akan mencari kehendak Raja yang begitu mengasihi kita dan sudah menyelamatkan kita. Kita nggak akan terus pusing dengan hal-hal yang di bumi karena kita sudah tahu apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Itu jauh lebih berharga daripada itu. Tuhan, Engkau nggak sayang aku, Engkau nggak kasih aku pacar. Engkau belum tahu apa yang Yesus sudah lakukan buat kamu. Tuhan, Engkau nggak sayang aku doa gini Engkau nggak penuhi. Berarti kamu belum mengerti apa yang Yesus sudah lakukan bagi kamu. Kalau kamu sudah mengerti apa yang Yesus lakukan buat kamu, itu akan membuat kamu mencari perkara-perkara yang lebih di atas. Bukan cuman pusing dengan perkara-perkara, sorry saya ngomong ya, remeh, receh di bumi ini. Yang mungkin iblis itu sedang tipu saudara, seakan-akan itu masalah terbesar dalam kehidupanmu. Engkau bukan diciptakan untuk perkara-perkara di bumi. Engkau tidak diciptakan untuk perkara-perkara di bumi. Perhatikan baik-baik. Engkau tidak diciptakan untuk menghidupi hidupmu mengejar semua yang ada di bumi ini. Engkau diselamatkan untuk sesuatu yang jauh lebih berharga dan lebih tinggi daripada itu. Sangat receh saat kita mengukur Kristus hanya dengan uang, kesuksesan, pacar, murahan. Terlalu rendah saat kita menilai Yesus hanya dengan hal-hal itu. Lalu Filipi 1:21 ini yang paling penting, saudara. Paulus berkata seperti ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara mesti tahu ya bahwa saat kita ini mengerti bahwa Yesus bukan hanya memulai sebuah pekerjaan baik di dalam diri kita, tapi dia yang terus bekerja di dalam diri kita, menjamin keselamatannya dalam diri kita, dan terus menerus mengerjakannya sampai dia make sure itu disempurnakan dalam hidup kita. Maka pertanyaannya adalah gini, kita ini mau takut apa lagi di dunia ini? Kita mau takut apa lagi di hidup ini? Kita jadi orang yang gak takut sama hidup dan gak takut sama mati. Injil memberikan kita jawaban terhadap pergumulan utama eksistensial kita. Nah saya tutup dengan ini ya, last slide. Kalau saudara gak kenal Yesus, ini perhatikan baik-baik. Ini saya sharing khusus untuk generasi muda. Ini relevan banget dengan apa yang kita alamin sekarang sebagai anak muda. Perhatikan baik-baik. Kalau kamu gak kenal Yesus dan kamu gak mengerti Injil, pergumulan eksistensialmu itu adalah seperti ini. Ini yang dunia berikan kepada kita. Either kamu jadi orang yang sangat mencintai hidup, kamu sangat mencintai kesenangan dunia, kamu sangat mencintai kesuksesan, kamu sangat mencintai semua yang dunia ini bisa kasih. Tapi kamu akan jadi orang yang sangat takut sama mati. Kamu jadi orang yang sangat takut sama hal-hal yang buruk. Karena kamu begitu mencintai hidup. Atau sebaliknya, kamu begitu jenuh sama dunia. Kamu sudah begitu males sama dunia. Kamu sudah begitu enek sama hidup. Kamu sudah begitu frustasi sama hidup. Kamu pengen mati. Cuman dua itu aja kemungkinannya. Coba pikirin baik-baik. Either kamu mencintai hidup. Atau kamu takut sama mati. Atau kamu begitu membenci hidup. Sampai kamu tuh pengen mati. Tapi perhatikan baik-baik bagaimana Injil memberikan sebuah perspektif yang berbeda terhadap Paulus. Paulus berkata seperti ini. Dilemanya sama, tapi dilemanya seperti ini, saudara. Aku ini mencintai hidup, aku juga mencintai mati. Aku gak takut apapun dalam hidup, aku juga gak takut yang namanya mati.
Saat saudara mengerti bahwa hidup ini semuanya tentang Kristus, apa yang Yesus sudah lakukan dan terus lakukan dalam hidupmu, engkau akan bisa mencintai hidup ini dengan sehat, dengan benar. Sehingga engkau juga di saat yang sama, engkau tuh gak takut sama yang namanya kematian. Karena engkau tahu, kalau engkau mati nanti, seperti ayat di 13 tadi ya, kita udah sepakat kan, kita sama-sama tahu bahwa Allah itu akan mengadili orang yang hidup dan mati, bahwa suatu hari waktu kita mati kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita sama Allah yang maha adil. Tapi kalau Injil memberitahu kepada kita begini, saudara, pada waktu kita menghadap ke tahta keadilan Allah, yang Allah lakukan pada kita bukan seperti ini. Lihat ya ini ya, Ruben, yang sudah kamu lakukan ini kitabnya, dosamu A, B, C, D, E, ini pertanggungjawabkan. Kamu bisa selamat apa enggak? Bukan itu. Tapi mungkin bayangan saya pada waktu kita datang ke tahta Allah itu ya, tiba-tiba kita kaget. Karena tiba-tiba Tuhan tuh memanggil kita dengan nama kita. Ruben, loh, aku kenal engkau. Aku gak kaget kamu di sini. Karena kamu di sini itu karena aku. Aku yang gak pernah berhenti menolong engkau. Aku yang gak pernah berhenti berdoa buat engkau. Aku tahu pada waktu kamu melewati pergumulan-pergumulanmu itu, aku tahu. Pada waktu kamu mulai menjauh daripada aku tahu. Aku yang terus berdoa syafaat bagimu. Aku yang terus menguatkan engkau. Aku yang menyelamatkan engkau. Aku yang memastikan keselamatanmu itu sempurna. Sampai kamu ketemu aku hari ini. Ini sama sekali bukan sesuatu yang mengagetkan aku. Kita bersyukur kita punya gembala agung. Yang kalau dia punya 100 domba. 1 domba aja hilang. Dia bilang apa? Dia cari sampai 1 itu ketemu. Sehingga 100-100-nya dia pasti akan bisa bawa pulang semuanya. Nah kalau kita punya keyakinan dan jaminan yang seperti itu, apalagi yang kita ini takutkan dan khawatirkan di dalam hidup dan kematian kita. Nah saya tantang saudara, saya tutup dengan ini, saya tantang. Hari ini ya, kalian punya keyakinan seperti itu? Kalian punya damai sejahtera seperti itu? Dalam kalian melihat hidup kalian dan kematian. Kalian bisa melihat hidup kalian itu tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas. Saudara yakin hidupmu itu dijamin 100%, gak ada sesuatu pun yang kau perlu khawatirkan. Tapi di saat yang sama kalau engkau keluar dari tempat ini, engkau boleh ketabrak atau mati atau apapun, kau juga gak takut sama sekali karena hidupmu sudah dijamin. Punya keyakinan itu hari ini? Kalau belum, Kristuslah satu-satunya pribadi yang bisa memberikan jaminan itu kepada kita semua. Dan kalau kita orang Kristen dan selama ini kita belum bisa punya damai sejahtera yang seperti itu, kita belum punya keyakinan yang seperti itu, hari ini harapan saya, saudara menjadi orang Kristen yang benar-benar bisa melihat keindahan Injil. Dan Injil itulah yang bisa menguatkan dan merubah hati saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa biarlah Engkau yang menyempurnakan apa yang sudah disampaikan hari ini. Dan Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan apa yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah Engkau yang memeliharakannya dalam hati kami. Biar Engkau yang menyempurnakannya dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa saudara. Saya pengen berdoa buat saudara. Mungkin ada di antara saudara yang selama ini mungkin engkau tahu Tuhan sudah memilih engkau, memanggil engkau. Tapi hari ini mungkin engkau jauh daripada Tuhan. Engkau menjauh daripada Tuhan karena banyak kekecewaan. Engkau menjauh daripada Tuhan mungkin karena dosa-dosa di dalam hidupmu yang terus membelenggu engkau. Tapi hari ini Injil berbicara kepada hatimu bahwa Allah yang menyelamatkan engkau itu juga Allah yang akan menguduskan engkau, memurnikan engkau, menolong engkau, membantu engkau. Dan Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti berdoa syafaat bagimu. Dan hari ini mungkin engkau mau kembali sekali lagi memberikan dirimu diperdamaikan dengan Allah. Kembali ke jalannya. Menyadari bahwa Dia satu-satunya pribadi yang begitu mengasihimu. Peduli dengan dirimu lebih daripada engkau peduli dengan dirimu sendiri. Ada mungkin ada di antara saudara yang selama ini mungkin baru-baru ini saudara mulai kehilangan harapan terhadap Tuhan. Saudara merasa Tuhan tidak mampu dalam memenuhi janjinya. Saudara merasa Tuhan tidak mampu
di dalam menyempurnakan panggilannya dan kehendaknya di dalam dirimu. Tapi hari ini, lewat Injil, engkau kembali lagi diingatkan. Tuhan sekali lagi merendahkan hatimu untuk engkau tidak sombong. Dan engkau percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menyempurnakan panggilannya di dalam kehidupanmu. Bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak butuh bantuan kita. Janjinya murni dan Dia layak untuk menjadi perisai dan gunung batu keselamatan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang layak untuk diandalkan. Dia adalah juru selamat yang mampu untuk menyelamatkan. Dan memenuhi janjinya dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, Tuhan hanya mau kita menguatkan kepercayaan kita kepadanya. Kembali lagi bersandar kepada Dia, bukan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Hikmat kita sendiri. Atau ada di antara saudara yang mungkin selama ini saudara melihat kekristenan itu cuma secara casual aja. Tapi hari ini saudara benar-benar akhirnya sadar akan kebutuhan saudara, akan seorang juru selamat untuk menyelamatkan saudara dari diri saudara sendiri. Maka hari ini mungkin waktunya untuk saudara datang kepada Yesus dan memberikan dirimu kepada Yesus. Untuk Dia memerintah di dalam hidupmu, menyelamatkan engkau, dan untuk Dia benar-benar menyempurnakan karyanya dan panggilannya di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, bantu kami. Biarlah firman yang kami dengar ini mengerjakan segala hal yang perlu untuk Kau kerjakan di dalam hati kami. Dan Kau yang menyempurnakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan terlebih lagi di atasnya. Biarlah nama-Mu dimuliakan di tengah-tengah kami, di setiap hati kami. Biarlah Engkau menjadi Raja dan Juru Selamat di setiap hati kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Hanya untuk Yesus Kristus Tuhan kami yang layak untuk kami tinggikan. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.